Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisti Fitriana, NPM 2112020009. Saya akan menjelaskan anatomi panggul dan kepala janin. Nah, yang pertama, rangka panggul. Rangka panggul terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, os koksa kanan dan kiri, os ischium, kemudian os pubis. Yang kedua ada os sacrum, kemudian os promontorium. Yang ketiga ada os coccygeus. Kemudian pintu panggul. Pintu panggul yang pertama adalah pintu atas panggul. Biasa disebut juga dengan inlet, yang dibatasi oleh promontorium, kemudian linea intominata, kemudian pinggir atas simfisis. Kemudian ada pintu tengah panggul atau midlet. Kira-kira pada spina ischiadica sebelah sini, spina ischiadica, kemudian pintu bawah panggul atau disebut juga dengan outlet, dibatasi oleh simfisis dan arcus pubis. Kemudian bidang Hodge. Bidang Hodge yang pertama yaitu bagian atas simfisis dan promontorium. Kemudian bidang Hodge kedua sejajar dengan bidang Hodge pertama dan setinggi pinggir bawah simfisis. Kemudian bidang Hodge yang ketiga sejajar dengan bidang Hodge pertama dan bidang Hodge kedua, setinggi spina ischiadica. Kemudian bidang Hodge yang keempat sejajar dengan bidang Hodge yang pertama, bidang Hodge kedua, bidang Hodge ketiga, dan setinggi coccygeus. Kemudian station atau derajat penurunan. Untuk station 0 sejajar dengan spina ischiadica. Apabila 1 cm di atas spina ischiadica disebut station -1 dan seterusnya sampai station -5. Dan apabila 1 cm di bawah spina ischiadica disebut station +1 dan seterusnya sampai station +5. Kemudian bagian tengkorak. Yang pertama ada os frontalis kanan dan kiri, kemudian os parietalis kanan dan kiri, kemudian os temporalis kanan dan kiri, kemudian os occipitalis kanan dan kiri. Kemudian sutura. Sutura yang pertama adalah sutura frontalis. Sutura frontalis membagi antara frontal kanan dan frontal kiri. Kemudian sutura sagittalis membagi antara parietal kanan dan parietal kiri. Kemudian sutura coronaria membagi antara parietal dengan frontal. Kemudian yang terakhir adalah sutura lamboidea membagi antara parietal dengan occipitalis. Kemudian ubun-ubun atau fontanel. Yang pertama, ubun-ubun besar atau fontanel mayor berbentuk segi 4. Kemudian untuk ubun-ubun kecil disebut fontanel minor yang berbentuk segitiga. Kemudian diameter kepala janin. Yang pertama ada suboccipito frontalis, yaitu dari occipito sampai frontal dengan panjang 12 cm. Kemudian yang kedua submento occipito, yaitu dari mento atau dagu sampai occipito dengan panjang
13,5 cm. Kemudian yang ketiga, suboccipito bregmatica, yaitu dari occipito sampai ubun-ubun besar. Ukurannya 9,5 cm. Kemudian yang keempat, subbiparietalis, yaitu dari parietal kanan sampai parietal kiri. Untuk ukurannya 9,25 cm. Kemudian yang kelima ada bitemporalis. Bitemporalis yaitu dari temporal kanan sampai temporal kiri. Ukurannya 8 cm. Sekian dari saya tentang penjelasan anatomi panggul dan kepala janin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disti Fitriana, NPM 211202009. Saya di sini akan menjelaskan mekanisme persalinan pada janin. Ini untuk alat peraganya. Tahapan yang pertama yaitu engagement. Engagement, kepala menancap pada PAP. Apabila diameter biparietal, kepala melewati pintu atas panggul seperti ini. Kemudian tahapan yang kedua, descent atau penurunan. Kepala terus menurun saat terjadinya kontraksi. Ketika sutura sagittalis di tengah-tengah antara simfisis dan promotorium disebut siklitismus. Ketika sutura sagittalis mendekati promotorium disebut asinklitismus anterior. Dan ketika sutura sagittalis mendekati simfisis seperti ini disebut asinklitismus posterior. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu fleksi. Dagu mendekati dada, jadi ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Kemudian tahapan yang keempat, putaran paksi dalam, memutar searah jarum jam sampai ubun-ubun kecil berada di simfisis. Kemudian tahapan yang kelima yaitu ekstensi atau tengadah. Dagu janin menjauhi dada sehingga lahirlah berturut-turut ubun-ubun besar, dahi, hidung, mulut, sampai dagu. Kemudian tahapan yang keenam yaitu putaran paksi luar, memutar ke arah punggung untuk menghilangkan torsi leher. Tahapan yang ketujuh yaitu ekspulsi. Bahu depan diarahkan ke bawah dan diarahkan ke atas untuk melahirkan bahu belakang, dan lahirlah seluruh badan bayi. Sekian penjelasan mekanisme persalinan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.